Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang kasih oleh Tuhan. Pagi Bapak Ibu, boleh lambaikan tangannya di depan kamera Bapak Ibu. Ya, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami di SKI Learning Center di webinar nasional Hati Gembala Seorang Guru yang akan dibawakan oleh Ibu Mercy Matakupan. Ya, kita patut bersyukur ya pada hari Sabtu kita boleh belajar bersama Bapak Ibu ya, belajar bersama, terus memperlengkapi diri, bagaimana kita menjalani panggilan kita sebagai guru maupun sebagai tenaga kependidikan dengan lebih baik lagi, dan kita mau belajar dari sang sumber guru sejati kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan kita adalah seorang gembala yang baik, seorang gembala yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan telah kumpulkan kami secara online, boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh fokus, kami boleh dengan hati yang taat, hati yang mau belajar untuk terus mengembangkan diri sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan juga berkati Ibu Mercy yang akan menyampaikan materi, Tuhan yang tolong sehingga apa yang telah dipersiapkan oleh beliau boleh sungguh memberkati kami. Tuhan, kami juga serahkan segala perangkat yang kami gunakan, sehingga segala perangkat ini boleh menunjang untuk webinar pada pagi hari ini. Pada akhirnya Tuhan, kami serahkan jalannya webinar ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini yang mendaftar itu ada 250 orang, ya, puji Tuhan, cukup banyak. Dan saya juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu guru maupun karyawan dari YSKI dan juga Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru yang ada di luar YSKI, di luar kota, gitu ya, di luar pulau yang mau bergabung bersama dengan kami. Kiranya acara ini boleh memberkati Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan sambutan dari manajer YSKI, Bapak Dr. Agus Thomas Indrajaya, Magister Manajemen. Silahkan kepada Pak Thomas. Terima kasih Pak Han. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, saya senang karena kita bisa bertemu kembali di dalam acara webinar nasional ini. Dan saya ingin menyambut baik teman-teman guru seperjuangan di YSKI, sepelayanan di YSKI. Terima kasih untuk waktunya, untuk kesediaannya, untuk kesungguhannya, seriusnya untuk mengikuti webinar ini. Juga teman-teman dari seluruh jaringan yang sekarang sudah tergabung, saya lihat ada 156 orang. Saya melihat ada beberapa teman dari kepulauan-kepulauan atau pulau-pulau yang saya sendiri tidak tahu tempatnya, begitu ya. Tetapi melalui kesempatan pagi ini, kita bersyukur kalau Tuhan mempertemukan kita di dalam virtual seminar atau webinar ini. Bapak Ibu yang saya kasih, saya hormati, saya juga melihat ada peserta dari Australia ya. Ini saya juga belum kenal apakah ini jadi bergabung. Jadi beberapa rekan bisa bergabung karena dimungkinkan bergabung, ada yang bersama-sama dalam tanda kutip nonton bareng di sekolah. Terima kasih sekali dan saya percaya hambanya Ibu Mercy Matakupan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memperlengkapi kita sebagai guru di sekolah-sekolah di mana Tuhan percayakan itu kepada kita. Ibu Mercy, terima kasih banyak untuk kesediaannya untuk nanti untuk menyampaikan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kami. Bapak Ibu, yang namanya belajar itu kan tidak pernah berhenti ya. Berapapun usia kita, siapapun kita, posisi apapun kita, belajar tidak pernah berhenti. Terus kita harus belajar sampai kapan? Ya sampai kita sudah nggak bisa belajar, begitu ya. Entah karena sesuatu hal, maka kita tidak bisa belajar lagi. Belajar apa sekarang pertanyaannya? Banyak hal, tapi yang utama adalah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, apa sih tujuannya kita belajar? Supaya kita bisa menjalankan fungsi dan peran kita sebagai orang-orang yang Tuhan percayai mendidik anak-anak, khususnya anak-anak di sekolah-sekolah Kristen, Katolik, atau Kristiani. Ya.
Kita harus didik mereka dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Maka hati sebagai seorang gembala adalah hati yang dibutuhkan, yang sangat diperlukan, yang tidak bisa ditawar oleh siapapun yang mengatakan dirinya sebagai pendidik di dalam sekolah-sekolah yang Tuhan percayakan. Maka pagi ini sangat baik, sangat tepat kalau kita bisa bersama-sama belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan dari hambanya yang dipakai Tuhan. Bapak Ibu, saya harap nanti di dalam tanya jawab ya Pak Hans akan memimpin. Bapak Ibu bisa aktif begitu ya, tanya apa saja. Kalau setuju dengan saya, mari kita buat Bu Mercy sampai bingung menjawabnya, begitu ya. Sampai Bu Mercy nggak bisa jawab, saya yakin beliau tetap bisa jawab karena semua berdasarkan firman Tuhan ya. Jadi mari kita proaktif supaya webinar ini lebih hidup. Sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan kembali Bapak Ibu, ada tawaran virtual national seminar dari Hagai Institute Indonesia. Lembaga ini mengajak kita semua untuk menjadi seorang pemimpin, khususnya memimpin diri, memimpin sekolah, memimpin tempat di mana Tuhan mempercayai kita untuk tetap menjadi pembawa kabar baik. Itu tekanannya. Ya, bagaimana kita membawa diri, membawa kesempatan, setiap kesempatan, membawa setiap waktu untuk tetap menyampaikan kabar baik. Karena ini belajar konteksnya harus di situ, Bapak Ibu. Kita harus sadar. Hanya sayangnya seminar ini serial selama 10 atau 11 hari, mulai tanggal 1 sampai tanggal 11 ya, dari jam 12 sampai jam 5 sore. Bapak Ibu harus on terus videonya, kameranya maksud saya, maaf. Kemudian kita minta memang partisipasi yang cukup besar, 1,5 juta, tapi kami menyediakan beasiswa apabila Bapak Ibu berminat, memang benar kami tes, atau kami cek ini layak. Tapi hanya untuk 30 peserta saja. YSKI sudah kirimkan 1 orang, tapi kalau 30 peserta ini akan diratakan untuk seluruh Indonesia, untuk kloter pertama atau kelas pertama ini. Jadi ini khusus untuk guru dan pimpinan, begitu ya. Yang tidak guru tidak boleh ikut, Bapak Ibu. Tapi setiap kita kan guru ya, setiap kita pendidik, silakan diikuti, silakan didaftarkan, link yang sudah di-share juga, virtual nasional seminar dari Hagai, kita akan semakin diperlengkapi untuk 11 hari mengikuti dari jam 12 sampai jam 5 sore, kecuali hari Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Bapak Ibu, ini seminar yang baik yang Tuhan sediakan juga. Apabila 1,5 juta Bapak Ibu terlalu berat, kami menyediakan juga, kami itu maksud saya tim dari Hagai, menyediakan juga beasiswa ya untuk setiap kita. Tetapi tidak boleh gratis. Tidak boleh gratis. Artinya entah 50.000, entah 100.000 kita harus ambil bagian, begitu ya. Saya harap ini bisa dimanfaatkan, sekali lagi hanya untuk 30 orang. Pendaftaran akan ditutup 30 Desember atau sebelumnya. Kemarin malam saya rapat, saya lihat yang daftar 6 orang sudahan. Jadi kalau sudah 30 orang, maka pendaftaran ditutup. Bapak Ibu silahkan manfaatkan dan selamat mengikuti nasional webinar atau seminar pagi hari ini. Terima kasih untuk kesediaannya dan Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Thomas atas sambutannya. Ya, setelah lagi kita akan masuk dalam pemaparan materi. Ya, Ibu Mercy Matakupan, sarjana teologi, aktif melayani di Gereja Reform Injili Indonesia di Jakarta. Dan saya serahkan untuk waktu selanjutnya kepada Ibu Mercy. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan menggunakan kolom chat ya. Jadi dengan kolom chat nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Demikian, silahkan Bu Mercy. Shalom Bapak Ibu Saudara, suara saya terdengar Pak Hansia? Terdengar Bu Mercy. Terdengar, baik. Saya ajak kita sekali lagi berdoa ya Bapak Ibu Saudara, guru-guru terkasih dalam Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah kami Tuhan, milik-Mu, hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan anugerah begitu besar di dalam hidup kami yang singkat sementara, dan cuma satu kali ini Tuhan, kami boleh berbagian di dalam investasi yang kekal, yaitu mendidik jiwa-jiwa yang adalah milik Tuhan. Tuhan tolonglah kami guru-guru ini ya Bapa,
Berilah ruang seluas mungkin dalam hati kami, telinga seorang murid, hati seorang hamba yang terus mau belajar Tuhan. Berkati kami, kiranya kebenaran firman Tuhan, sharing atau nanti diskusi tanya jawab yang Tuhan izinkan, terus boleh membangun kami, menjadi anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan pakai, menjadi hamba-hambamu yang setia, yang melihat tantangan generasi kami di abad ini Tuhan, dan dengan sukacita memberi bagian diri kami. Berkati bagian seminar ini Tuhan, tolong kami, arahkanlah hati kami dan berkati hamba Tuhan dalam semua kekurangan keterbatasannya. Minta tolong Tuhan Engkau memberkati, boleh men-sharingkan kebenaran dan pelajaran pengalaman hidup menjadi guru dan bagaimana mengikuti kebenaran firman-Mu. Inilah kami Tuhan, dengarlah seru doa kami. Kami bawa padamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya saya juga surprise ya sharing-sharing dengan Pak Thomas, kemudian beliau putuskan untuk temanya guru sebagai gembala ya. Saya pikir di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah segala sesuatu IT, segala sesuatu serba online, tantangan untuk guru dan seorang gembala itu suatu tantangan yang bukan kita bisa choice ya, yang kita bisa pilih, ya tidak, kadang-kadang, ya tidak ya, di dalam kitab suci, itu sebetulnya Alkitab katakan seorang guru adalah seorang gembala yang baik. Tadi kalimat Pak Thomas baik ya, kita terus belajar ya. Ya selama kita hidup, kita belajar. Dan ajaibnya, waktu kita belajar, kita hidup. Ya. Materi kita itu hidup, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat guru-guru yang di dalam status quo yang pikir, gue udah tahu lah ya. Kita melihat spiritnya itu beda, jiwanya itu beda ya. Ya karena kita tahu bahwa kita waktu mengajar anak-anak kita, anak-anak dengarkan ya. Terus kalimat itu, saya bicara pada kamu, dengarkan gurumu bicara. Tapi seorang guru tidak punya jiwa mendengar, tidak punya hati teachable, tidak punya hati belajar, ya oke lah dia punya pengetahuan ya, tapi apa yang dia sampaikan itu banyak kali saya bisa mengerti tidak hidup, tidak membangkitkan hati anak-anak kita ya, tidak ada kehidupan karena dia juga mengajar bukan dari suatu proses belajar yang hidup ya. Maka sekali lagi tema ini kesannya sederhana, guru sebagai gembala, tapi kita sudah berdoa dan minta Tuhan tetap menyegarkan kita ya. Mohon boleh ditampilkan share screen-nya Pak Hans. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama ya next Pak ya, panggilan Bapak Ibu Saudara kita sebagai guru itu seorang gembala itu panggilan bagi setiap kita orang percaya ya. Setelah kita percaya Tuhan, karena itu setiap kita mau jadi orang tua kayak kita mau jadi, setiap kita itu bahkan anak yang baru lahir pun itu ada mentalitas bawaan want to teaching ya, want to teach other ya. Dia kasih ini loh mainannya begini, seperti ini, selalu ingin memberitahu orang ya, dari anak kecil ya. Itu kata mama nggak boleh. Setiap kita itu sebetulnya diberikan kapasitas untuk itu ya, bukan menggurui ya. Menjadi guru, kita jadi seorang guru yang apa? Menggembalakan ya. Itu yang lebih ya, yang akan menjadi tema kita ya. Nah, panggilan menjadi gembala itu adalah panggilan yang setiap kita ya, kita mau jadi pengusaha, apakah kamu tuh menggembalakan ya karyawanmu atau kamu hanya memikirkan mereka sebagai upahan yang harus membawa keberuntungan bagi perusahaan ini, yang dihitung berdasarkan apa? Input dan outputnya. Saya kasih gaji kamu sekian ya, lalu kamu nggak bisa kembaliin modal lebih kepada saya, ataukah model motif ekonomi seperti itu. Nah, kita jadi orang tua juga, apakah kita menggembalakan jiwa anak kita? Ya, bukan hanya memberitahu benar dan salah, bukan seperti itu, tapi menggembalakan jiwa mereka. Ya sehingga Tuhan katakan juga perlu mengajar berulang-ulang, seperti kawanan domba itu yang bodoh ya. Domba itu Alkitab bilang all we like sheep
we are gone astray. We are very stupid, just like a sheep. Ya, Yesaya katakan bodoh. Domba itu lewat satu jalan yang sama 1000 kali dia lewat jalan itu, 1000 kali dia akan tersesat. Domba bukan seperti anjing ya, bukan seperti binatang yang lain yang memiliki insting penciuman yang tajam. Domba, they are very stupid. Nah, itu panggilan kita sebagai seorang gembala, sehingga mengajar berulang-ulang. Kadang saya, ibu juga, saya pikir kalau ajar anak saya, berapa kali mama bilang? Suami saya ingatkan, ya kamu maunya berapa kali? Maunya berapa kali Bapak Ibu Saudara kalau kita jadi orang tua ngajar anak? Maunya sekali, langsung done. Ya, kalau gitu kita pegang komputer aja ya, kira-kira. Pernah mengajar berulang. Ngerti nak? Ngerti. Bertahan berapa lama? 2 hari, 3 hari, besok ulangi lagi. Jadi itu tidak mudah ya. Itu panggilan setiap kita orang percaya, orang tua, hamba Tuhan, sebagai guru. Ya, karena itulah yang Tuhan inginkan ya. Karena Tuhan juga berkata, akulah gembala yang baik. Kalos itu gembala yang baik. It calls about quality, bukan kuantitas, bukan agatos, tapi kalos. Gembala yang kalos itu yang baik, dia punya kapasitas, bukan cuma baik. Bapak Ibu pernah tahu ya, ada dokter kami itu baik. Baik sekali, ramah sekali. Tapi dia tidak terlalu capacity very good doctor ya. Jadi dia ramah, ngomong, aduh Bu, tahu-tahu aja suami saya udah 4 bulan kena kanker ya, katanya usus tidur bla 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 bla. He is not a good capacity ya. Tapi kalos itu gembala yang indah itu karena dia bukan memiliki cuman BAIK baik, tapi Kristus memiliki seluruh kapasitas sebagai seorang gembala ya, untuk membimbing kawanan domba, bukan sekedar hati yang baik ya. Nah, itu pemeliharaan Tuhan bagi gereja. Gembala. Bapak Ibu kalau kita buka di dalam Efesus ya, Efesus pasal 4 itu ada 3 jabatan yang Tuhan berikan untuk memelihara gerejanya. Memelihara sebagai tubuh Kristus, kata Efesus, dan memelihara supaya kamu tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran di tengah dunia ini. Ya, Efesus pasal 4 ayat 12-13, lalu ayat 11-nya kita baca ya Bapak Ibu Saudara yang saya sudah tampilkan. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saya sangat ingat sekali ya, Pendeta Stephen Tong itu selalu mengingatkan, gereja Tuhan dibangun berdasarkan 2 pilar. Ya, pengajaran para rasul itu di depan, karena PB menjelaskan PL. Rasul-rasul disebutkan lebih dulu. And then para nabi, itu tiang pokok kebenaran ya di dalam kitab suci. Lalu setelah itu, dengan tiang pokok itu apa yang Tuhan berikan supaya gerejanya tidak terombang-ambing? 3 jabatan, yaitu apa? Seorang penginjil, seorang gembala, dan seorang guru. 3 ini, terutama kita hamba Tuhan. Ya beliau katakan, kamu tidak bisa pilih. Ya, karena jujur ada hamba-hamba Tuhan di kita atau bahkan kita sebagai para pelayan Tuhan memilih dari 3 jabatan itu. Saya cuma sukanya mau ngajar, jadi guru. Tapi saya nggak pernah mau menginjili murid-murid saya. Saya malu, sudah Kristen lah mereka. Ngapain menginjili mereka? Atau kedua, saya nggak mau jadi gembala bagi jiwa mereka. Ngopeni mereka, nanyain mereka, ngurusin. Loh, saya jadi guru saja. Tapi Pak Tong pernah katakan, kamu hamba Tuhan nggak boleh pilih. Ya, menarik ya, kemarin itu beliau katakan ada jemaat kita sakit, pandemi, lalu ini itu, lalu harus ada juga yang cuci darah. Dia tanya pada kami hamba Tuhan, kita harus bantu berapa? Nah semua hamba Tuhan kalau ditanya beliau seperti itu jawabnya apa? Terserah Pak Tong, kira-kira gitu kan. Terserah, takut. Tapi dikatakan, pikir, sebutkan jumlah. Kita takut mau bayar berapa nih? 10 juta ntar kemurahan, 15 juta kemahalan, pada takut. Tapi poinnya ya Bapak Ibu, saya ambil bagian ini, poinnya adalah beliau katakan, kamu harus memikirkan sampai detil, jangan semua selalu serahkan pada orang lain. Kamu yang malas mikir, kamu malas bergumul. Wah, itu membuat kita mikir, ya kadang-kadang kita mikir, aduh Tuhan,
Saya wis capek nyiapno khotbah ya. Saya ngajar lagi di PA, live streaming. Ya selesailah ya. Tapi intinya yang saya tangkap dari beliau adalah kamu punya hati enggak memikirkan. Jangan semua selalu lepaskan orang lain. Dia selalu katakan, kalian tidak bisa lari dari 3 jabatan itu. Kamu seorang pelayan di hadapan Tuhan, punyakah jiwa menginjili, seorang penginjil, punyakah jiwa menjaga kawanan domba itu, menggembalakan mereka yang terluka, letih lesu, lalu apakah kamu betul-betul mau memberikan pengajaran, bukan hiburan saja, ya. Karena kita masuk di dalam era orang itu mencari hiburan, bukan kebenaran. Mencari apa ya? Sensasi, ya, bukan edukasi. Nah, itu Bapak Ibu Saudara ya. Next Pak Hans ya. Panggilan hati sebagai seorang gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ya istilah gembala itu pertama kali itu keluar dari mulut bukan Daud, tetapi dari mulut Yakub di usia tua dia. Ya, Kejadian pasal 48 itu chapter penutup ketika dia sebelum memberkati anak-anaknya, itu Yusuf membawa Manasye dan Efraim, yang kakak dan yang adik. Kemudian Yakub menyilangkan tangannya ya. Yusuf sempat memperbaiki, tapi Yakub tetap mempertahankan. Berkat itu disilangkan, yang sulung ke yang bungsu, bungsu yang ke sulung ya. Dan berkat itu Yakub katakan demikian. Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah kita sebagai apa itu? Telah menjadi gembalaku selama hidupku sekarang. Poin-poin apa Bapak Ibu Saudara? Poin-poin yang the old man ya, saleh-saleh Tuhan di usia tua dia tahu dia tidak bisa mewariskan apapun ya. Warisan berkat kepada generasi selanjutnya, kepada cucu-cucunya, itu mulut Yakub, seorang yang cinta Tuhan, seorang yang hidup itu digebukin Tuhan, dibentuk Tuhan, sakit luar biasa. Dia katakan apa? Yang aku kenal dari Abraham, dari engkong kamu, dari Ishak, ya dari nenek moyang kita di hadapan Allah, bahwa Allah itu adalah gembalaku. Itu ya dan amin ya. Itu karakter Allah yang berkat itu diberikan kepada anak cucu. Karena kita tahu ya, Yakub itu habis-habisan dibentuk Tuhan. Tuhan bahkan memukul pangkal paha dia seumur hidup cacat. Ya, menghabiskan masa tua dengan kepedihan ya, karena dia menipu terus menipu, dan anaknya menipu dia, istrinya menipu dia, ya menghabiskan masa tua dengan banyak air mata. Nah, kebenaran itu membuat dia katakan, hai cucu-cucuku, kenalilah Allah itu adalah Allah yang gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu bukan hal yang sepele loh gembala itu. Karakter gembala itu mewakili karakter Allah dari Perjanjian Lama. Dan itu warisan berkat yang diberikan kepada anak cucu, ya. Warisan berkat yang diberikan kepada anak cucu. Next. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kemudian orang Israel itu dalam PL sangat mengenal. Pokoknya kalau istilah shepherd itu selalu karakter about atribusi Allah, ya, atribut Allah. Itu mereka selalu punya ide, saya gembala itu atribusi Allah. Menarik ya Bapak Ibu Saudara, Yusuf pernah bilang kepada saudara-saudaranya, nanti kalau Firaun tanya, itu di dalam Kejadian 42 ya, kalau Firaun tanya pekerjaan kamu apa, jawablah bahwa pekerjaan kamu itu menggembala domba. Ayatnya bilang begini, karena bagi orang Mesir, seorang gembala domba itu adalah keji, hina, despising, sesuatu yang disgrace, ya terjemahan bebasnya di dalam kitab suci. Menarik ya. Itu bagi dunia, bagi orang-orang Mesir, apa? Gembalakan domba, it is very disgrace. Ya, itu sesuatu yang terjemahan Alkitab sehari-hari itu katakan menghina. Tapi Yusuf memberikan message pada saudara-saudaranya, sebutkan itu kepada Firaun pada waktu mereka menanya pekerjaan kalian. Karena justru yang dianggap dunia hina, disitulah Tuhan percayakan karakter itu Yusuf itu luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Dia itu seorang yang betul-betul berjalan dengan iman ya. Dia benar-benar mengerti bahwa kita itu ya, walaupun bagi orang Mesir itu sesuatu yang hina, kita itu mewakili, merepresentasikan karakter Allah. Jadi Bapak Ibu nanti lihat ya, cari ya. Saya lupa belum masukkan di sini ayatnya ya, tiba-tiba saya terpikir ya. Nah,
ayat-ayat yang saya berikan itu adalah ayat-ayat yang misal 1 Raja-Raja 22. Nah, itu mulai saudara melihat raja-raja itu pelan-pelan diajarkan Tuhan bahwa, "Hei raja-raja, jangan kira kamu berdiri di sana hanya sebagai raja. Ingat baik-baik, kamu menjaga rakyatmu sebagai seorang gembala." Dan Tuhan bangkitkan belas kasihan ya. Kamu lihat rakyatmu itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, yang sangat mengerti meaning ini puncaknya di mana? Raja Daud. Raja Daud itu bisa menggabungkan antara the king and the shepherd di dalam satu bagian. Itu David. Ya, Daud sangat mengerti bahwa kalau saya raja, saya bukan raja ongkang-ongkang kaki otoritas. Ayo, kamu layani saya. Ayo begini, seperti raja-raja dunia ya, yang minta upeti, yang minta dilayani. Tidak. Daud yang paling bisa menggabungkan antara otoritas ya, dengan heart of the servant, ya, hati seorang hamba ya. Itu Daud. Dan selain Daud hampir bahkan maafkan ya, Salomo pun ya tidak bisa get the point hati seperti itu. Dan saudara kalau melihat di dalam raja-raja itu kita akan menemukan daftar raja-raja bahkan pemimpin-pemimpin ya yang Israel itu adalah Tuhan sendiri bilang kamu gembala-gembala yang jahat. Nah, Bapak Ibu nanti di rumah baca ya. Itu khusus Yeskiel 34 harus kita baca. Itu menjadi tanda awas kita. Itu diberikan bukan untuk raja-raja saja, tapi diberikan untuk orang-orang yang mengajar saat itu. Ya, Yeskiel 34 itu spesial, satu ayat diberikan, Tuhan marah kepada gembala-gembala yang jahat. Mereka mengajar sesuka-suka mereka, ya. Mereka hanya mengajar jemaat-jemaat apa yang kaya, ya. Mereka mengajar jemaat-jemaat yang menyediakan rumah, ya, yang memberikan upeti bagi mereka. Mereka tidak mengajar umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan yang yatim, yang janda, ya, yang tidak diperdulikan. Maka ada ayat ya, Yeskiel katakan bahwa untuk gembala-gembala tipe pemimpin seperti ini, Tuhan janji satu kalimat bahwa aku sendiri akan bangkit melawan mereka. Ya, itu peringatan buat kita. Setiap kamu dipercayakan jiwa, kalau kamu tidak bisa jaga mereka, Tuhan janji apa? Aku akan bangkit melawan gembala-gembala seperti ini. Dan aku akan menuntut setiap jiwa dari domba-domba itu kepada semua gembala yang Tuhan percayakan. Wah, saya baca ayat itu ya Bapak Ibu selama berapa waktu persiapan. Wow Tuhan, ya itu sesuatu yang menggentarkan dan menggetarkan. Ya, gentar dan getar, cuman hilang N-nya doang Bapak Ibu Saudara. Getar, itu memberikan how precious ya, how wonderful. Siapa kita yang merepresentasikan karakter Allah. Tapi itu juga membuat kita harus ditambah N di situ. Gentar, ada rasa takut. Karena jujur ya, banyak kali kita guru ini maafkan ya, udah nggak punya rasa takut akan Tuhan loh. Maafkan ya, rutinitas itu menggerus kita ya. Ya udahlah apa adanya lah. Udahlah gue sebisanya lah, Zoom semampunya lah. Ya, udah untung-untung saya bisa berikan ini ya. Jadi mentalitas hampir tidak ada apa ya, coram deo ya, menyadari saya ini bukan di hadapan Zoom anak-anak saya nih. Saya lagi berhadapan di Zoom dengan Tuhan ya. Itu apa satu kesadaran before the Lord, di hadirat Tuhan. Maka Tuhan garanti, satu kali aku akan bangkit dan menuntut jiwa setiap domba itu. Silakan Bapak Ibu baca ya, nanti di rumah Yeskiel pasal 34 ayat 10 itu. Next Pak Hans. Next. Maka tadi saya sudah jelaskan ya, hanya Daud yang bisa menggabungkan antara authority dengan a heart of servant ya. Otoritas dengan humbleness, dengan kerendahan hati. Itu Daud yang bisa menggabungkan itu. Nah, maka terus kita akan menemukan satu zaman Bapak Ibu Saudara ya, tantangan besar ya. Bahkan kita hamba Tuhan, kalau kita sudah jadi hamba Tuhan, biasa khotbah, ngajar orang, tangannya sering begini-begini, nunjuk orang, selalu seperti mau tahu yang paling benar, ya gambarannya tuh seperti mau, ini loh gue kasih tahu, gue lebih dulu tahu.
Ya sehingga kita kehilangan sekali ya keindahan ya, beauty dari keagungan dari karakter seorang gembala ya. Selalu lebih mau menekankan saya di atas, ya kamu di bawah ya. Ya itu Tuhan memang berikan itu ya. Ya, harus ada otoritas. Guru nggak boleh nggak ada otoritas. Tapi otoritas bukan segala-galanya, Bapak Ibu Saudara. Bukan segala-galanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, next Pak Hans, kalau di dalam perjanjian lama, ya tadi saya sudah jelaskan ya, yang saya bold merah, Tuhan sendiri berjanji akan bangkit melawan gembala-gembala upahan seperti ini ya, yang hitungannya hanya berdasar gaji saja ya. Gembala-gembala seperti ini, aku akan menuntut setiap domba yang kupercayakan. Ya, next Pak. Nah, di dalam sorry balik lagi, mundur ya Pak satu. Nah, di dalam PB itu kita akan menemukan juga next perjanjian baru, kita akan menemukan keadaan menjadi lebih parah. Yaitu apa? Menemukan banyak orang yang zaman Yesus itu orang bangga jadi guru, sebutannya itu rabi, nggak kayak sekarang ya. Kita kalau tanya apa kerjaanmu, guru, rasanya aduh, ya udah deh, besar jasamu lah, upahmu besar di sorga, cuman gitu aja kali ya penghiburannya. Gak ada hitungannya lah, mana bisa kaya jadi guru gitu ya. Ya udahlah ya. Ya kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Tapi perjanjian baru itu guru itu prestis ya. Ada prestis di situ ya. Wah kalau papaku, rabi, wah mereka di pinggir-pinggir jalan itu orang menghormati mereka ya. Maka banyak orang kepingin jadi guru. Nggak heran Yakobus katakan peringatan jangan banyak orang jadi guru. Kenapa? Karena waktu itu kuantitas guru banyak. Semua ingin jadi guru. Ya beda banget dengan zaman seperti sekarang. Nah perjanjian baru itu bangkitlah guru-guru mentalitas Farisi. Mentalitas ahli Taurat. Ya. Yang Alkitab bilang, di dalam Matius itu ya, ucapan celakalah, 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 itu belasan kali. Diberikan kepada siapa? Guru. Ya, saya punya rekan hamba Tuhan, saya mau buat buku. Buku apa Kak? Buku adalah kumpulan kalimat celaka Tuhan Yesus. Saya bilang, ya rapayu bukumu. Mana ada buku itu ucapan berbahagia, berbahagialah. Ini ucapan celaka. Saya bilang, laku nggak ya buku kayak gini ya? Nah, dia sharing sama saya, saudara. Ucapan celaka itu paling banyak. Itu diberikan untuk karakter siapa? Ya ampun ya, jenis guru yang seperti tahu guru orang-orang Farisi, ya ahli Taurat, yang kata kitab suci itu, kamu itu membebani murid-muridmu dengan membebani mereka dengan hal yang nggak penting. Mereka itu akhirnya kelelahan. Kamu menaruh punggung ya, beban di pundak mereka itu lebih besar yang harus dari mereka tanggung. Bahkan kamu mendidik mereka menjadi orang-orang yang lebih jahat daripada dirimu. Simpelnya seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau lihat catatan, wah seperti itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, baik di dalam PL, terutama juga di dalam PB, kita menemukan seperti ini. Tidak heran maka di tengah-tengah kekosongan konsep guru itu Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Mereka sebut dia rabi, tapi Yesus juga mengatakan, aku guru dengan gambaran seorang gembala. Next. Ibu Saudara, saya sudah menghabiskan waktu. Next. Nah, ini ayat-ayat ya, balik lagi ya Pak. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara ya. Itu bagaimana Yesus memulai pelayanan itu selalu memandang audiensnya itu dengan analogi itu domba. Mari kita baca ya. 1 2 3. Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Nah, saudara akan lihat ya, itu ayat-ayat yang saya berikan, itu diulang berkali-kali. Next, Pak Hans. Satu lagi, minta tolong boleh Bapak-Bapak yang baca untuk kita, Matius 18 ayat 14. 1, 2, 3. Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, ya. Demikian juga Bapamu di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Iya, jadi waktu bicara tentang domba yang hilang ya, 100 domba hilang 1, kan Tuhan pakai analogi itu ya.
Tuhan pakai analogi itu. Tetapi analogi itu kemudian Bapak Ibu lihat ayat di bawahnya. Kita nggak perlu cari tafsiran panjang lebar di mana-mana. Analoginya Tuhan langsung berikan. Itu kamu pakai untuk apa? Analogi gembala dan domba itu ya. Kalau cari seekor domba. Seperti apa? Seperti kamu mengajar seorang anak ya. Pakai istilah itu betul-betul anak-anak. Tuhan tidak ingin satu orang anak-anak ini pun hilang. Itu gambaran yang terbaik begitu. Jadi ya ternyata kita nggak bisa sekedar just transfer knowledge ya. Kita bukan ya sekedar memberikan pengetahuan ya. Rumus ini kamu sudah dapat ya, tidak ya. Tapi kita itu educating life ya. Transfer itu life kehidupan. Mereka melihat hidup kita, cara kita mengajar, memperlakukan mereka ya. Bagaimana kita menghormati mereka sebagai domba-domba yang kecil, yang lemah. Bagaimana di tengah-tengah ya persiapan guru, kadang-kadang mendengarkan keluh kesah mereka yang kita pikir, aduh bocah-bocah ini enggak penting lah ngomong-ngomong kayak begini nih ya. Tapi kita masih mau memberikan waktu itu untuk itu. Kenapa? Tuhan tidak ingin seorang domba ini pun tersesat. 99 bahkan ditinggalkan, itu gambaran superlatif di situ ya, untuk kejar satu ekor yang tersesat. Next. Nah, Bapak Ibu, kita kehilangan peran guru sebagai gembala ya. Sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau lihat catatannya ya saya share, mungkin bisa nanti ada yang mau lihat atau baca ya. Guru-guru di dalam budaya Yahudi itu dengan budaya kita sekarang itu berbeda sekali. Sehingga hampir kita tidak bisa bayangkan ya, gambaran kita ini guru masih dituntut ini, itu, ya, apalagi masih dituntut gembala, apa masih kurang apa saya ngajar mereka itu 1 jam, 2 jam, atau saya beri tubuh saya ngajar dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang, apa masih kurang, masih dituntut gembala kek, perhatiin mereka, atau mungkin apa detailnya apa, nelponin mereka ya apa, waduh ya itu bukan tugas saya lah ya, itu beda, kita nggak bisa got the point ya, karena kita nggak pernah ngerti budaya zaman itu Bapak Ibu. Kalau budaya di dalam Yahudi, kalau ada orang berani menyebut saya jadi guru, maka Yakobus bilang jangan banyak orang jadi guru. Kalau dia bisa mengangkat diri, saya dipanggil Lao Tzu, ya di zaman-zaman Lao Tzu mengajar, di zaman-zaman Kongfucu mengajar. Itu Bapak Ibu ingat nggak? Kongfucu itu kalau mengajar, dia ngajar, muridnya itu ikut dia. Lao Tzu mengajar, itu muridnya tinggalkan rumahnya ikut gurunya. Gurunya ke pasar, ke ladang. Mereka itu bukan duduk untuk dengarkan gurunya ngajar seperti kita ya. Mereka tuh mengajar bagaimana gurunya kalau ketemu pengemis di jalan, bagaimana gurunya mengajar orang. Mereka itu melihat hidup gurunya. Nggak heran zaman Tuhan Yesus hidup, Yesus bilang, ikutlah aku. Ya, itu langsung Petrus tinggalkan keluarganya, tinggalkan pekerjaannya. Karena mereka itu, rabi-rabi zaman Tuhan Yesus itu militan. Sampai Bapak Ibu Saudara, rabi-rabi zaman itu akan berpakaian seperti gurunya. Ya, akan berpakaian seperti gurunya, berlaku seperti gurunya. Itu lucu, Bapak Saudara. Kan videonya ya, menarik sekali. Dia nada suara itu jadi mirip gurunya. Benar-benar tipikal mirip gurunya. Kenapa? Jadi kayak dia copycat gurunya. Maka Bapak Ibu ingat ya, waktu Kongfucu meninggal itu ya, Bapak Ibu tahu tidak, berapa lama muridnya itu nangisin dia? Lebih dari bangsa Yahudi nangisin Musa loh. 9 bulan Bapak Ibu Saudara. Tiap hari datengin guru. Ya ini memang ekstrim satunya Bapak Ibu Saudara ya. Ini ekstrim satunya ya. Jadi it depends on teacher, Lao Tzu, zaman Kongfucu dulu. Itu karena mereka kehilangan. Di zaman itu kami punya guru-guru yang ngajar kami filsafat. Tapi kami nggak dapat teladan. Kami nggak dapat gaya bicara dia. Kami nggak dapat kalau orang tanya, ya, terus guru saya tuh ambil keputusan gimana caranya ya? Nah, mereka nggak tanya dan nggak dapat waktu diskusi. Maka Kongfucu itu muridnya nangisin dia sekian lamanya. Karena apa? Mereka mendapat live waktu gurunya mati, itu kehilangan luar biasa. Nah, budaya Yahudi itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Maka mereka makan, minum, tidur dengan gurunya.
bahkan ekstrim. Kalau mereka ikut mazhab, bukan azab, sorry. Mazhab budaya guru-guru tertentu, itu mereka benar-benar copycat gurunya, bahkan kalau gurunya diragukan, wah kamu kok ngajar gitu, ya muridnya itu bisa maju ke depan, bahkan berperang melawan orang demi gurunya. Nah itu sedikit gambarannya. Maka next Pak ya, next Pak Hans. Nah itu kita kehilangan sekali ya keindahan precious jiwa seorang guru seperti itu ketika kita masuk zaman seperti ini, di mana peran guru itu bisa digantikan oleh Mbah Google gitu kira-kira ya, yang very technical banget. Saya lihat anak saya belajar, beberapa murid itu hampir sekarang udah nggak ketemu gurunya ya. Anak saya di sekolah di The Cafe itu saya bilang, nih Kak, lu tuh kapan kuliahnya? Buka Google terus. Saya kadang-kadang dengerin, ikutin belajar, saudara. Karena ada banyak hal. Saya mau tahu gimana bikin animasi ya. Loh, dia cuma apa? Search, cari ya. Bagaimana menggabungkan animasi ini? Bagaimana ini? Loh, ini nggak diajarin apa sama gurunya? Saya tanya gitu. Ya, kita cuma suruh baca, suruh nyari mah. Jadi kita menemukan ya, bahkan tapi sebetulnya ya, semua IT, Google, dan lain sebagainya, mereka itu hanya operator textbooks. Mereka itu guru-guru mekanis yang tidak akan bisa menggantikan Anda dan saya. Ya, sorot mata, ya, nada suara kita, teguran, waktu kita menyapa nama mereka, ya, menyebutkan nama mereka, mereka menyadari bahwa, wow, guru saya mengingat saya, ya. Itu sesuatu sisi humanity yang memang abad ini akan menggerogoti kita. Tapi itu tidak bisa dihilangkan ya. Karena kita tetap makhluk sosial. We need that. Ya kalau sampai kita membunuh itu, kita membunuh kemanusiaan kita. Sebenarnya tidak. Nah, itu guru-guru Kristen harusnya memberikan terobosan itu ya. Memberikan kelimpahan itu yang saya percaya sampai kita bertemu dengan Tuhan ya. Keindahan kebenaran itu tidak akan bisa lapuk digeser oleh IT, digeser oleh HP, laptop, whatever, segala sesuatu, YouTube, bahkan yang serba canggih. Ya. Next, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal ini terjadi karena guru-guru hanya berpikir dia itu operator teks. Ya, saya sampaikan materi ini, ya saya kasih ke kamu. Ya, guru-guru yang bahkan guru-guru nggak keburu berdoa kali ya, yang udah bertahun-tahun ngajar ya. Kepikir nggak berdoa ya. Ya wis biar tiap tahun materinya ini diulang-ulang gitu ya. Ada guru-guru itu sudah maha mengetahui rasanya. Ya tinggal dikasih cerita comot sana sini, gambar sama sini, konteksnya saya sudah tahu. Pasti keburu berdoa Anda ya. Dan suami saya sering stres liatin saya ya. Kamu itu sudah pernah nyampein materi itu, ya diulang-ulang, tetap PowerPoint-nya diganti-ganti. Stres karena saya stres, dia ikut stres. Betulkan PowerPoint, apalah ini. Ya sudah pakai yang lama saja. Heran ya. Saya bukan mau menonjolkan seperti apa ya. Saya gelisah, saya perlu refresh lagi ya. Karena saya tahu, saya pernah bawakan ini di sekolah ini. Pasti beda dengan konteksnya di sekolah sana. Saya tidak boleh main-main ya. Setiap orang itu, audiensnya di hadapan Tuhan, itu beda-beda. Tidak pernah ada domba yang sama. Maka guru-guru itu bukan seperti itu ya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita kehilangan model guru-guru demikian. Apalagi next itu kalau kita lihat Pak Tong tuh dalam buku Arsitek Jiwa, dia kan katakan yang paling utama itu guru, kedua murid, ketiga kurikulum, keempat baru facility. Nah, budaya Jawa itu ada baiknya Bapak Ibu Saudara ya. Guru itu dikatakan, guru itu benar nggak ya istilahnya, digugulan lan ditiru ya. Orang yang apa? Yang digugu, orang yang diikuti, orang yang dipercayai ya. Apa aja yang dia omongin itu kita ikutin dia. Jadi kita mengikuti pola hidup dia. Next. Nah, tetapi saudara, kita akan menemukan ada masa itu seperti sesuatu apa ya? Sesuatu seperti kebebasan ya, demokrasi.
di dalam education ya. We want to free, kami mau bebas. Karena memang menemukan ada ekstrim guru-guru yang sangat menekankan otoritas tapi menganiaya muridnya. Kita tahu ya, kita itu banyak guru-guru yang memang tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Guru-guru yang kalau kita menemukan SDM guru yang menjadi guru bukan karena panggilan, karena nggak ngerti visi, nggak punya visi ya. Ya karena mungkin nggak tahu mau kemana, ya udah jadi guru ya. Atau guru-guru yang sehingga mereka ini menekankan otoritas seperti ini ya. Sangat menekankan guru adalah pusat. Lalu gurunya nggak mau belajar. Kalau muridnya tanya, pokoknya gini. Kalau muridnya tanya lagi, itu murid itu termasuk murid nakal. Kenapa? Apa itu maksudnya nakal? Karena dia mengganggu saya. Dia banyak tanya, jadi saya ketahuan bodohnya atau ketahuan kagak persiapan, ketahuan nggak bisa ya. Maka guru itu sebagai pusat ya dalam pendidikan. Nah itu poinnya di dalam demokrasi. Nah itu idenya kemudian dilawan oleh John Dewey ya. John Dewey itu di dalam bukunya Democracy of Education dia mengatakan nggak bisa. Guru-guru sebetulnya bukanlah pusat pendidikan. Ya, sebenarnya Alkitab katakan guru itu center pendidikan. Bukan murid, bukan kurikulum, apalagi fasilitas. Guru. Tetapi John Dewey karena melihat guru-guru yang seperti demikian, dia langsung memberikan serangan. Tidak. Yang jadi pusat itu anak. Anak itu jadi pusat. Ya. Kamu harus mikirkan, anak ini seperti apa? Mereka unik loh. Ya. Yaitu kita akan menemukan di dalam edukasi modern itu sangat ditekankan. Kalau budaya Amsal, hai anak-anak, dengarkan gurumu, dengarkan orang tua. Di dalam budaya modern kita akan menemukan Anda dan saya digeser. Yaitu apa? Dengarkan anak-anakmu, walaupun itu ada satu kebenaran, tetapi itu bukan segala-galanya. Tetapi pendidikan modern mengatakan, guru, minggir, anak-anak segala-galanya. Sehingga kita menemukan kebebasan ya, anak-anak boleh ngapain, boleh guru takut menghukum anak. Bapak Ibu Saudara, aduh kami baru saja minggu lalu guru Kristen di sekolah Kristen karena anak-anak kemarin ujian ya. Dia katakan, saya tahu benar Bu, anak ini nyontek, benar-benar nyontek dan dia bangga ceritain dia nyontek. Dia tegur dan anak ini jawab, "Oh kok Bapak berani tegur saya?" Dia bilang gini, "Tahu nggak satu kelas itu nyontek? Ya, saya ini bisa tuntut Bapak loh. Saya bisa lapor papa saya." Anak murid kelas 6 Bapak Ibu Saudara. Waduh. Itu bahasa orang Jakarta. Maaf ya. Gile men. Guru agamanya tekuk lutut di bawah ancaman muridnya. Horor ya Bapak Ibu Saudara. Nggak berani. Wah, jangan, mungkin Bapak Ibu mungkin rasa kok lucu ya, tapi ada anak-anak murid itu yang orang tuanya itu memiliki otoritas di sekolah sebagai donatur dan lain sebagainya. Wah, mereka adalah pusat sehingga guru-guru mau tegur muridnya pun ketakutan ya. Harus ngerti saya, harus tahu saya ya. Anak itu segala-galanya. Nah, tapi kemudian next di dalam demokrasi education itu dia juga melihat bahwa nggak bisa ya. Di Amerika itu keluar buku-buku education yang mulai semakin modern itu salah satunya ya. Kalau saudara lihat itu James Dobson. James Dobson itu terkenal baik sekali di dalam parenting ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia itu juga sangat menekankan bahwa anak itu pusat segala-galanya. Bahkan sampai ekstrim ya di dalam mereka nggak boleh berkata tidak pada anak-anak. Mungkin Bapak Ibu pernah dengarkan itu ya. Nggak boleh punishment anak, nggak boleh hukum. Jangan tegur anak, nanti anak traumatik dan lain sebagainya. Kita nggak bahas panjang lama di situ. Saya pernah seminar dengan hamba Tuhan yang membawakan itu. Puji Tuhan, seminar terakhir dibawakan oleh saya, sehingga saya masih bisa review ya. Review, nggak bisa. Kalau kita guru nggak berani tegur anak, nggak bisa bilang tidak, itu 10 perintah Tuhan dibuang semua. Kata jangan juga nggak boleh. Katanya akan merusak merusak apa ya istilahnya selalu jiwa anak ya, karena anak depression. Tapi kemudian education modern mulai melihat, oh anak bukan lagi pusat, nggak penting. Yang pusat adalah apa sekarang? Ya kalau guru nggak penting, anak nggak penting, apa yang penting keempat Bapak Ibu Saudara? Kurikulum.
Kurikulumnya kalau bagus, selesai. Guru nggak penting, apalagi mau jadi gembala. Nggak penting. Kurikulumnya beli di luar negeri. Kurikulumnya bagus, semua selesai. Bapak Ibu tahu nggak ya, satu orang teman kami, itu guru matematika. Dia melamar di satu sekolah Kristen di Jakarta. Ya, dia guru matematika, saudara. Tapi guru matematika waktu itu sudah ada. Maka kepala sekolahnya mewawancarai dia. Dia cerita ke saya harus gimana Bu Mercy. Dia katakan apa? Ya sudah, kamu jadi guru agama saja. Kenapa? Kamu tinggal pelajari saja. Kurikulumnya sudah ada kok. Kamu tinggal ngikutin aja kurikulumnya ini. Ya, kamu dikasih waktu. Kamu ngajari aja. Karena memang guru saya yang guru matematika ini, dia orang yang pintar sekali dan dia seorang majelis yang baik. Dia seorang yang saudara, teachable ya, mau belajar. Jadi mungkin kepala sekolahnya ini pikir, ya sudah nggak apa-apa. Nanti kamu itu belakangnya bisa, kami butuh guru agama. Saya kadang-kadang, emang bisa ya cara kayak gitu? Dia bilang, tinggal pelajari kurikulumnya. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami hal-hal gini atau pernah mendengar seperti ini ya. Kurikulum segala-galanya. Siapapun boleh jadi guru. Aduh. Tapi Bapak Ibu pernah nggak menemukan orang tua itu kalau masukin anaknya sekolah, tanya nggak? Pernah nggak diwawancara? Pak Thomas, gurunya Bapak itu kayak apa ya? Lulusan mana enggak? Itu orangnya belajar teologi ya enggak? Orang tua sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau nyekolahkan anaknya, kalau di Jakarta itu ada enggak, lapangan basketnya enggak? Sampai bilang, kalau di tempat kakak saya yang di Karawaci itu ada kolam renangnya. Di sini ada kolam renangnya enggak? Saya bilang, walah, orang tua, guru, semua sama errornya. Saya sampai mikir ya, ke jemaat itu, kamu tuh loh, kalau nyari sekolah, kamu pernah enggak kepingin mewawancarai, Pak, boleh enggak saya ketemu sama guru agamanya? Saya pingin ngomong-ngomong 5 menit, 10 menit aja. Kenapa? Saudara lihat ya, saudara mungkin bisa jadi hypocrite, jadi munafik ya. Tapi kalau saudara peka, 5 menit pertama saudara bicara dengan seseorang ya, beri pertanyaan-pertanyaan yang prinsip. Saudara bisa kira-kira orang ini integritasnya seperti apa. 5 menit pertama saudara ngomong dengan seseorang itu akan menunjukkan apa sih yang ada di dalam otak dia. Jadi saudara, saya bukan wawancara ya, tapi apa sih yang paling utama bagi Bapak, apa-apa. Dari cara dia menjelaskan ya, hati dia, compassion dia, saudara bisa lihat, saudara bisa tahu ini guru tipe apa. Nah, saya hampir nggak pernah menemukan ya, guru orang tua masukkan anak sekolah, bingung sama gurunya itu kayak apa, nggak pernah. Apalagi kepingin wawancara gurunya, nggak pernah. Sudah sembarang wis guru sopoai, pokoknya ini sekolah Kristen. Selesai perkara. Kayak gitu Bapak Saudara. Kurikulum segala-galanya. Sekarang bergeser apa? Fasilitas segala-galanya. Ada AC enggak? Ya. Ada ini enggak? Ada ini. Orang tua, ada enggak mau tanya, kurikulumnya apa? Enggak ngerti kurikulum itu apa. Wis apa jare gurune wis gitu kira-kira. Pokoknya ini ono sekolah Kristen ada Yesusnya, ya kira-kira gitulah. Ya, kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya demokrasi education sekarang, facility, it is all above. Kesian sekali ya, bergeser sekali. Saya nggak ngerti nanti terakhir ini kita apa lagi yang makin. Maka ke education menjadi chaos, hancur Bapak Ibu Saudara. Next. Saya minta 10 menit lagi ya Pak Thomas ya. Saya minta 10 menit lagi ya. Nah, Bapak Ibu, karakter seorang guru yang sebagai gembala itu nggak bisa enggak Bapak Ibu Saudara. Di dalam karakter guru itu ada hati yang melayani. Tidak heran ya. Next. Yesus next ya. Bapak Ibu lihat gambaran ini yang tidak ada, yang John Dewey protes. Karena guru-guru Kristen kehilangan ini, tetapi John Dewey membawa kepada ekstrim satunya lagi. Ya, kepada ekstrim seperti pendulum dihempaskan ke satunya lagi. Yaitu apa? Kalau gitu guru dibuang. Tidak. Yesus katakan guru dengan otoritas yang besar. Bapak Ibu nanti di rumah baca ya. Baca Yohanes 13. Itu kita akan tersentuh ya. Karena Yesus memberikan kalimat begini. Segala kuasa telah diberikan Bapa ke dalam tanganku. Itu Yohanes 13. Ya, sebelum Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu ada kalimat menyentuh. Saya nggak keburu baca. Bapak Ibu baca di rumah ya. All power, semua kuasa,
itu diletakkan di bawah, diserahkan kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang Yesus lakukan? Menarik, Yesus membuka jubahnya, ayat di bawahnya langsung demikian. Ya, Yohanes pasal 13 ayat 1, 2, 3. Yesus telah tahu Bapa memberikan kuasa. Lalu dilakukan apa? Mengajar, menegur. Kamu Petrus, belajar ya, senior, hargai junior. Apakah kayak gitu? Junior, hormati senior. Tidak. Sebelum itu murid-murid baru bertengkar ya. Which one between us? Who is the greatest? Bapak Ibu tahu kan? Sebelum itu kan mereka lagi bertempur tuh. Oh, kami lebih gede dari kamu. Oh, kami. Ya, kira-kira gitu. Langsung Yesus apa? Dia letakkan jubahnya. Dia membasuh kaki mereka. Ya. Nanti Bapak Ibu buka di rumah Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Maafkan ya, saya ini kayak orang dikejar-kejar waktu ya. Tapi saya betul-betul mohon di rumah itu baca. Yohanes 13 ayat 13-14. Menarik loh. Yesus bilang gini kepada mereka. Aku adalah guru dan Tuhanmu. Benar. Itu ayat 13. Guru dan Tuhanmu. Benar katamu. Jadi Yesus terima. Tetapi ayat 14 itu di-switch oleh Yesus. Nanti Bapak Ibu baca ya. Di rumah itu Yesus itu bilang begini. Tetapi jikalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Menarik ya? Apa? Dibalik sama Tuhan. Oke, kamu kenal saya guru dan Tuhan di belakang. Oke, tapi guru dan Tuhan. Ayat 14 Yesus bilang apa? Tetapi jikalau aku adalah Tuhan, Tuhannya di depan, dan gurumu melakukan ini bagi kamu, kamu pun harus melakukan bagi satu dengan yang lain. Yesus tegaskan apa? Saya melakukan tindakan budak, ya, penghinaan besar. Karena orang Yahudi itu juga tidak pernah mengizinkan orang Yahudi membasuh kaki. Mereka harus mengupah orang yang tidak punya keturunan Yahudi. Orang Yahudi nggak boleh, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau waktu itu ya, lalu punya pembantu di rumah, lalu dia punya engkongnya itu masih Yahudi. Saudara suruh dia cuci kaki, dia nggak mau. Dia berdiri. Gantian saudara di zoo, dituntut. Jadi saudara harus membayar orang Yunani, orang yang tidak punya darah Yahudi, untuk boleh membasuh kaki. Jadi itu pembantu-pembantu khusus. Silakan saudara search cari ya kebenaran ini. Maka Yesus katakan, aku yang adalah Tuhan, dibalik sama Yesus. Tuhan, jadi apa? Otoritasnya besar. Kurios, the Lord. Aku pun masih mau berlutut di bawah kakimu. Jadi saudara lihat ya, itu menyentuh hati saya. I am with a great quality. Ya, Tuhan, bukan cuma guru loh ya, tapi aku berlutut di bawah kakimu. Nah, ini yang John Dewey tidak bisa mengerti. Ini yang dunia-dunia berdosa, guru-guru di luar tidak punya pahami. Makin besar otoritas Anda dan saya, makin besar jiwa kita melayani. Makin besar posisi Anda di atas, makin rela kamu turut melayani. Itu yang Tuhan minta dari kita. Sehingga kita layak mewakili karakter Dia di hadapan murid-murid kita. Next, Pak. Next. Nah, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu coba boleh lihat gambar ini ya. Gambar ini kan Yesus waktu terhilang di bait Allah. Bolehkah beri saya analisa apa bedanya Yesus di dalam semua gambar yang search di Google? Bapak Ibu, gambar ini dengan gambar satunya Pak, boleh next lagi. Langsung karena saya nggak bisa tanya ke semua, saya tanya pada Pak Thomas atau berapa guru ya. Kalau lihat dari 6 gambar yang saya tampilkan, boleh cari di Google semua. Bolehkah saudara lihat apa yang beda dari Yesus di situ? Boleh Pak Thomas? Atau mungkin yang lain, boleh ada masukan? Bapak Ibu lihat. Apa bedanya di situ? Beda maksudnya Yesus yang Yesusnya di situ, Pak. Nah, kalau orangnya apa di situ yang ya Yesus, ya saya langsung spesifik. Yesus di situ bedanya di mana? Pasti bukan detail pakaian. Apa ya Pak? Yang bisakah? Atau pertanyaan saya yang kurang spesifik mungkin? Atau mungkin nanti bisa lihat di rumah ya. Bedanya di mana?
Apa Pak Thomas? Nggak apa-apa Pak. Apa Pak? Pak Hans? Balik lagi gambar selanjutnya. Apa yang membedakan? Yesus di dalam catatan Lukas, waktu dia mendengarkan ulama, guru-guru itu mengajar, semua gambar ini berdiri kebanyakan. Mayoritas berdiri. Gambar yang paling tepat, Lukas sendiri mencatat, dia duduk mendengarkan. Itu yang Pak Thomas ingatkan ya. Jadi guru di depan itu punya hati belajar. Saudara lihat ya, anak Allah itu. Saudara gambar-gambar sekarang sepertinya Yesus berdiri, dia ngajar, ya dia tahu semua dia anak Allah. Tapi dia memilih duduk. Sikap duduk itu sikap hormat Bapak Ibu Saudara. Orang budaya Yahudi sangat mengerti. Duduk seperti Maria duduk. Itu humbleness. Duduk dan mendengarkan, koma, dan dia bertanya. Nah, itu ciri khas. Sehingga anak-anak suka tanya, apa ini, apa itu, apa ini, kira-kira gitu ya. Tapi yang jadi fokus saya adalah begini guru-guru. Lihatlah Yesus. Jiwanya itu ya, bukan apa ya, jiwa yang sok tahu terus nggak mau belajar. Saya selalu tekankan murid-murid saya seperti itu. Ya, mama itu nggak ngerti, Miss. Mama itu kan, anak-anak itu ya sok taunya gede-gede tuh, suka menghina. Oh, aku tahu. Ya, guru kadang-kadang ngetawai. Bapak-bapak tahu enggak, di grup itu bisa ngetawai gurunya loh. Saya liatin guru, ketawain gurunya nggak bisa jawab. Pak Bambang itu begini. Dia bilang, saya panggil mereka loh. Kamu tahu tidak jiwa seperti itu? Saya suruh mereka lihat gambar ini. Kamu jangan sombong. Ya, saya omongi mereka, iya ya Miss ya. Jadi kamu, tapi guruku salah. Ya memang kalau gurumu salah, jawabnya juga jangan bibirnya maju-maju kayak gitu. Lalu tangannya gini kayak orang paling hebat kamu ya. Jadi senyum-senyum gitu ya kira-kira ya. Maka Bapak Ibu Saudara, apalagi kita sebagai guru. Next ya, boleh next lagi, saya lanjut. Nah, hati yang melayani ya, hati yang mau menempatkan posisi itu di bawah ya. Hati yang berkorban. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Gembala zaman itu diminta untuk memberikan nyawanya. Kan gembala yang sejati dengan gembala upahan ya. Yohanes 10 ya. Tapi kita itu juga mikir, apa sampai segitunya sih domba itu? Kok sampai nyawa itu dikorbankan bagi domba? Ini ya kalimat merah itu bukan keluar dari saya Bapak Saudara. Itu pertanyaan murid saya kelas 5. Saya berapa bulan lalu ngajar ini, dia tuh nanya sama saya, Lause, kasihan sekali dombanya gitu ya. Apa sampai segitunya domba itu harus dijaga dengan nyawa? Saya nggak bisa jawab loh waktu itu Bapak Saudara. Saya mikir, itu saya sampai cucur air mata bagian ini. Sorry ya, mungkin saya ini kok suka-suka nangis gara-gara sakit, ini jadi melo paling ya. Saya mikir-mikir gini ya, bener ya Tuhan, anak ini mikir, kok segitu pentingnya kah domba itu ya? Sampai manusia itu dikorbankan bagi domba. Itu analogi yang indah ya. Yang Tuhan mau mengatakan kepada kita itu, kamu itu manusia sebetulnya di mata Tuhan juga tidak sebegitu pentingnya sih, ya gitu ya. Tapi analoginya itu, anak Allah itu diberikan bagi kamu. Maka gembala itu sampai pertaruhkan berikan nyawa. Murid saya bilang, kan kalau bisa ya gembalanya tidak boleh mati Lause. Dombanya mati satu itu bisa beli lagi. Gembala tidak boleh mati. Sekalimat itu terus di telinga saya sampai saya tidak bisa tidur. Itu rasanya pernah satu hari, iya ya Tuhan. Tapi bukankah itu yang kau tuntut dari kami? Dan kami belum pernah memberikan nyawa untuk murid-murid kami. Nggak sampai Tuhan, kami hanya berikan pulsa. Karena kebanyakan Zoom. Kami baru belikan apa buat mereka? Baru beri waktu kali ya. Kami ini belum sampai mati buat mereka. Nah, ya itu Bapak Ibu Saudara ya. Dan ajaibnya adalah setiap kita berkorban, tidak pernah sadar kita berkorban. Nah, itu jiwa gembala. Gembala sejati, Pak Tong selalu ingatkan ya. Kamu kalau jadi gembala, lalu sadar kamu itu berkorban, berhenti jadi gembala. Maaf ya, kan kalau hamba Tuhan itu jadi gembala, saya dulu menggembalakan ini dari jemaat cuma 5, sekarang jadi 15. Gak kacek ya, gak jauh beda.
dari 5 sekarang. Dia ingat, saya ini guru, hamba Tuhan, dulu jemaat 15, sekarang 15 tambah 3, atau 50. Itu tidak penting, saudara. Guru-guru itu disebut tanpa tanda jasa, karena dia punya hati gembala. Gembala zaman itu beda dengan sekarang, Bapak Ibu Saudara. Dia tidur dengan dombanya, di padang gurun. Tidak heran ya berita Natal itu, kita sampai bingung-bingung. Gembala ini ngapain? Kok jagain domba? Karena mereka tuh memberi hidup, jagain ribuan domba, kira-kira itu. Berkorban dan tidak sadar kita berkorban. Kalau kita sadar itu namanya pamrih, tanam jasa. Next. Ini Bapak Ibu dari historical geographic the Holy Land itu gembala zaman itu susah sekali Mereka jalan puluhan kilo, harus lewat tebing-tebing, kira-kira gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak seperti sekarang gambarannya, masukin di kandang, tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara Bahkan mereka waktu kadang-kadang tertidur, mereka sendiri disergap oleh gerombolan serigala, seperti itu Jadi ini gambaran, sehingga saat itu Tuhan bilang, aku gembala yang baik, aku bukan gembala upahan, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Wow, that is the great mystery. Itu precious, itu besar. Next kerendahan hati Gembala itu belajar jiwa yang bertumbuh. Yang tadi saya berikan gambaran Yesus duduk mentalitas seperti itu. Bapak Ibu banyak guru enggak mau bertumbuh Dia mengajar dari aliran sungai yang dia mengajar dari Bapak Ibu pernah tidak mau menyirami bunga itu ambil ember, embernya bocor. Tapi sampai di sana bunganya masih bisa disiram, tapi embernya bocor. Tapi gurunya bangga. Tapi pohonnya subur kok, walaupun sedikit pohonnya subur. Lalu yang menjadi subur adalah rumput-rumput di sepanjang bocoran ember itu yang kena air. Subur kan? Subur. Tapi guru-guru saya selalu bilang, jangan melayani dari jiwa yang bocor. Melayani itu dengan jiwa yang limpah. Kalau kamu mau mengajar satu sesi, kamu harus persiapan paling enggak itu buat 2 atau 3 sesi. Enggak bisa pas-pasan. Belajar itu dengan hati yang limpah. Banyak kali itu guru memang kelihatan keren, tapi dia mengajar bukan dari kelimpahan, bukan dari air yang limpah, dari sungai yang bocor, dari ember yang bocor, sisa-sisa. Habis ngajar itu isinya cuma apa? Capek. Aduh, wes selesai 1 jam gitu Wes lumayan selesai. Guru-guru seperti dia enggak pernah punya kelimpahan. Next. Aduh, oke. Next saya cepat. Next. Bapak Ibu, ini ada 7 poin sempurna relasi guru dan murid. Nanti Bapak Ibu harus baca di rumah Relasi Yesus katakan gembala dengan dombanya. Bapak Ibu memperhatikan Yesus memberikan satu pengertian besar sekali tanggung jawab kita karena kita harus memberikan identitas kepada murid yang kita ajar. Memberi identitas itu apa? Kita nggak bisa sekedar mengajar loh Bapak Ibu Saudara. Terutama guru agama Dia harus betul-betul mengerti saya ini orang Kristen. Jadi dia mau ngajar matematika, mau ngajar sosial, dia mau ngajar ilmu pasti apapun dengan jiwa kamu itu anak Tuhan. Ilmu pasti 2 tambah 2 sama dengan 4. Kenapa? Karena kebenaran itu pasti, nggak kira-kira. Tuhan itu memberikan kebenaran, bukan separuh kebenaran, 3/4 kebenaran, bukan. Kebenaran itu mutlak, 2 tambah 2, 4. Selain itu salah. Jadi itu suatu kebenaran, mereka mengerti identitas saya, itu anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu lihat Yesus bilang, domba-domba mendengarkan suaraku, dan ia memanggil domba-dombanya menurut apa? Namanya. Menarik saudara. Domba itu jelas siapa dia. Karena apa? Gembalanya yang kasih identitas. Nah itu kita agak susah Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu pernah mikir nggak kenapa Yesus bilang 100 domba hilang 1. Kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Hilang 1 loh. Saudara lihat muridmu itu loh 90, 80, kemeriak bahasa Jawanya.
Masih bisa ingat satu-satu enggak? Bapak Ibu ternyata lucu ya. Mereka itu kalau masuk ke dalam goa, gembalanya itu maafkan, harus berdiri, lalu membuka kakinya, dan domba itu masuk di bawah kakinya, dan dipanggil satu-satu. Maafkan, misalnya kribo, misal, kriwul, coklat, kuntet, misal. Kayak gitu, beneran. Sehingga waktu dipanggil 89, 90, 99, kok kurang satu itu loh, kok bisa sadar? Karena begitu. Karena dia kenal. Dan dia memberi nama waktu satu domba itu dipanggil. Misalnya, abu-abu. Atau little grey, misalnya. Domba itu bisa tahu, peka suaranya, ya, gembalanya, dan dia datang. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak jelas memberikan identitas pada murid-murid kita. Apalagi maafkan ya guru-guru sekarang ya. Ya Kristen, ya Yesus boleh satu-satunya juru selamat, yang lain juga enggak, ya enggak apa-apa. Mereka itu enggak punya identitas bahwa mereka itu umat tebusan. Mereka itu image of God. Ya, guru-guru enggak berani ngajar itu. Mereka dibayar dengan darah yang mahal. Mereka enggak boleh hidup kompromi di tengah dunia ini. Ya, itu mereka. Kedua ya, menyediakan kebutuhan, kehadiran Bapak Ibu Saudara. Gembala itu uniknya memberikan kehadiran. Tidur dengan dombanya, itu jiwa gembala. Bapak Ibu, kami ini kalau retreat ya, saya kalau retreat ya, kadang-kadang kan guru itu suka paket hemat. Panggil satu hamba Tuhan supaya nggak capek di ongkos pulang pergi. Sesinya itu satu hari bisa 3, 4. Aduh, capeknya. Langsung malam itu pulang ya. Jadi paket hemat kayak gitu. Saya habis ngajar itu kepingin ngasuh makan saja Bapak Ibu Saudara. Anak-anak SMP kelas 6 itu loh, geruduk, ikut makan dengan saya, nanya, pertanyaannya itu loh kan kadang, Lause, kalau Michael bilang I love you, tapi gantengan Jason harus gimana? Kadang-kadang kita dengarkan itu, aduh, mosok urusanku toh gantengan Jason apa Matthew apa Michael nak putus sono dewek gitu loh. Kadang-kadang itu Bapak Ibu ngerti ya saya ngomong Jawa Surabaya gini ya. Kadang-kadang saya tuh pikir kapan saya makannya. Kadang guru itu juga ada bijaksana ya. Habis saya mau makan itu sebentar lagi saya udah sesi lagi. Kapan saya ini makannya? Sebentar ya nak. Kadang ngomong sama mereka tuh sambil ngunyah. Yang gurunya itu cuma lalu lalang liatin mereka. Saya cuma satu Bapak Ibu Saudara. Kasihan ya anak-anak ini ya. Apa enggak ada yang denger no curhatnya mereka itu ya. Kasihan ya. Terus bilang, Lause, kalau mamaku bilang Koko harus pinter basket kayak Koko, aku kayak kadang-kadang itu kita tuh capek loh dengerin mereka. Tapi saya harus mengatur incun muka saya. Oh gitu ya. Kadang-kadang saya lupa. Kamu tadi siapa? Michelle Lause. Tadi Lause sudah tanya 3 kali. Michelle, oh iya nak, oh iya, saking banyaknya anak ya. Oh maaf ya, mas saya bilang tuh Tuhan, Michelle ya. Lah mereka tuh sipit-sipit, semua mirip-mirip gitu ya. Rambutnya, ya itu ya menyediakan kehadiran Bapak Ibu Saudara. Ketiga itu yang mirip. Kamu kenal enggak kawanan domba itu ya? Kenal ya? Kadang-kadang di dalam retreat itu saya pulang, saya kadang-kadang just jemput ya kepada mereka. Bye Thomas, atau bye Jason. Namaku disebut, kan anak-anak gitu Bapak Ibu Saudara. Bangganya itu luar biasa. Ya, padahal kita udah nanya sama gurunya. Kadang kalau saya ngajar, kan saya nggak kenal audiensnya. Saya udah tanya sama gurunya. Yang baju biru namanya siapa? Ini namanya siapa? Namanya siapa? Itu nanti waktu khotbah saya sebutkan. Seperti Matthew ya. Ya Matthew ya. Dia bangga dia. Padahal ya saya udah tahu namanya dia dari gurunya. Matthew, kan adik kamu namanya Jason kan? Tapi lo ibu tahu kamu Koko yang baik buat Jason. Wih, bangganya luar biasa. Teman-temannya biasanya cie gitu kan. Tapi kita sebutkan namanya. Kita kenal loh. Saya tahu kamu loh. Apalagi kalau saudara bonus bisa ingat ulang tahun mereka. Walah, seumur hidup dia jatuh cinta padamu guru. Kira-kira gitu ya. Nempel ya, bisa bangga. Ma,
Bu guruku bisa ingat ulang tahunku, padahal mama lu enggak pernah ingat. Saya gitu, saudara. Next ya, memberikan rasa aman untuk guru-gurunya. Mendengar domba itu mendengar suara gembala. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi zaman yang tidak suka mendengar. Tahu sekali. Domba-domba kita itu tidak selalu mendengar. Tapi justru jiwa seorang gembala itu ya, dia tidak selalu harus memberikan banyak kalimat kepada murid-muridnya. Kehadiran dia, kasih dia, itu membuat murid-murid kita mau untuk mendengarkan kita. Karena seringkali anak-anak itu sekalipun mereka tidak mendengar, mereka mengamati hidup kita. Tidak selalu mereka mendengar, tapi mereka mengamati hidup kita. Pernah enggak anak-anak itu bilang gini sama kita, bapak juga gitu. Nah kalau itu tuh anak saya, Bapak Ibu Saudara. Anak saya selalu bilang gitu, mama juga gitu. Dalam hati saya, aku lo error cuma 1 kali, nak. Kok ya itu sing diinget. Yang baik lo masih banyak mamamu ini. Kira-kira gitu ya. Tapi giliran saya jelek dikit aja. Kemarin mama gini. Saya baru sadar, saudara ya. Mereka itu mengamati hidup kita itu kayak sutradara bener-bener ya. Mengamati terutama jelek dikit. Itu yang mereka ingat. Jadi memang integritas hidup itu luar biasa ya. Maka kalau sudah biasa integritas hidup, mereka dengar suaramu. Mendidik dan mendisiplin. Ya. Guru-guru jangan takut mendisiplin murid-muridmu. Kalau muridmu sayang padamu, tapi mereka tidak menghormatimu, Anda dan saya gagal. Tapi kalau mereka menghormatimu, gentar, takut, Pak Hans datang, Bu Desi datang, kayak obat nyamuk gitu ya. Ya ada Pak Desi, Bu nih, Pak Thomas yuk. Wah takut semua. Murid guru kan gitu. Kalau muridnya rame itu suka gini, Lause Mercy datang. Jadi saya kayak maaf ya, jepretan tikus buat nakut-nakuti murid-muridnya itu loh Bapak Ibu Saudara. Saya bilang kamu itu memberi nama saya untuk menakuti anak-anak. Anak-anak takut semua. Kamu harus bangun otoritas di depan muridmu. Jangan takut kita mendisiplin murid, menegur murid, ya, menegur murid-murid kita. Kenapa? Karena kasih dan keadilan berjalan bersama-sama. Mereka mengasihi, mereka juga harus gentar dengan kita. Mereka harus juga menghormati kita. Ya, guru-guru jangan mengkompromikan itu. Terakhir, tidak ada lain Bapak Ibu Saudara, berdoalah bagi murid-muridmu. Ya. 2 poin 6 dan 7 itu penting Bapak Ibu Saudara. Satu lagi Bapak Ibu saya ingat ya. Bapak Ibu tahukah gembala-gembala di dalam budaya Israel itu mereka menghafal anatomi tubuh domba sehingga domba-domba yang nakal sekali itu gembala bisa plecokkan kakinya. Itu sebenarnya di dalam sinse itu waktu suami saya tangannya jatuh itu suami saya bilang ada area-area tertentu itu yang bisa diklik sehingga orang itu seperti apa? Kayak cacat patah ya. Tapi sebenarnya diatur lagi, tarik bisa balik lagi. Itu kebijakan gembala zaman itu. Jadi apa? Sepertinya kejam ya Bapak Ibu Saudara. Domba itu dibikin apa? Pincang, dipatahin. Ya. Tetapi catatan itu menarik sekali ya. Buku history itu tadi ya Bapak Ibu. Dia katakan sejak domba itu kakinya pincang, didisiplin sama gurunya. Domba itu seumur hidup akan menempel dengan gembalanya. Dan pelan-pelan gembala itu akan hari demi hari menarik, lalu tinggal tarik satu bagian, kembali lagi. Dan waktu kakinya kembali lagi, domba itu walaupun sudah sembuh, dia tidak akan pergi kemana-mana. Mungkin shock terapi kali ya, trauma kali ya. Takut kali ya. Tapi saya ingat Bapak Ibu, ada guru-guru yang dulu itu yang berbekas di otak saya itu ya. Adalah guru-guru itu bukan tipe yang yes man atau yes yang tipe menyenangkan ya, bukan tipe-tipe asertif ya, tapi guru-guru yang cukup galak ya. Yang berwibawa itu memori di dalam otak saya ya. Suaranya walaupun kadang-kadang ada ekstrim sih, bisa bikin traumatik mereka. Dan terakhir berdoalah bagi muridmu. Elisa akhirnya melihat bujangnya. Melihat Elisa sudah melakukan mujizat, melihat bala tentara Tuhan hadir, bujangnya lu tidak bisa lihat. Elisa cuma mengatakan satu kali. Akhirnya Elisa berdoa supaya mata pembantunya
dibukakan. Itulah bagian kita. Sebagai gembala ada banyak hal. Saya sudah ngajar, saya sudah persiapan baik-baik, saya sudah ingat namamu, saya sudah gunakan segala cara. Terakhir saya harus berdoa buat kamu. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih Bu Mercy atas pemaparannya yang luar biasa sekali buat kami semua. Dan saya ingin mencatat beberapa poin ya yang disampaikan Bu Mercy, dan saya bisa menarik sebuah kesimpulan seperti ini, Bapak Ibu. Otoritas seorang rabi itu punya kuasa, ya, punya kuasa. Sebagai guru kita punya kuasa. Tapi apakah kita tetap memiliki hati seorang hamba yang dicontohkan semasa hidup Yesus, terkhusus ketika Yesus membasuh kaki para muridnya. Dan ketika itu juga Yesus duduk ketika mengajar, artinya mau mendengarkan para audiens waktu itu, sehingga menunjukkan kerendahan hatian Tuhan Yesus. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu, kita boleh mendengar bagaimana Sang Gembala sejati itu memberikan teladan untuk kita semua. Nah, sekarang saya tanya jawab, ini akan saya buka untuk chat-nya. Silahkan Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan melalui kolom chat. Seperti itu nanti saya akan pilih, saya akan tanyakan kepada Bu Mercy. Nah, Bu Mercy, sebelum para peserta bertanya nih, saya mau tanya terlebih dahulu Bu Mercy. Ya. Ya, Bu, ini kan kita tahu kondisi bahwa sedang pandemi seperti ini ya, jadi melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kita dengan murid itu terbatas hanya layar gitu ya, dan suara. Nah, bagaimana ketika kita hanya terbatas layar, terbatas jarak seperti ini, kita tetap bisa memberikan sentuhan gitu ya, memberikan sentuhan seperti seorang gembala kepada domba-dombanya dengan model PJJ seperti ini, Bu. Silakan, Bu. Oke. Pertanyaan yang baik ya Pak Hans, saya rasa itu juga pergumulan setiap kita ya. Mau guru di sekolah, guru sekolah minggu, kita hamba Tuhan. Jadi memang prinsip pertama, saudara, di tengah-tengah model online ya, kita tuh anak-anak itu sekarang tuh mentalitasnya kan menonton ya Pak Hans ya. Jadi kayak menonton, jadi jiwanya mereka tuh seperti menonton gitu. Nah, kelas-kelas seperti ini tuh harus jelas bahwa gembala itu yang mengarahkan mereka, bukan mereka yang mengarahkan gembala. Sehingga gembala kan punya tongkat yang ujungnya melungker, itu dia akan geret domba-domba. Ya, jadi bukan saya ngikutin kamu, kamu ngikutin saya. Maka selalu kalau kelas saya sebagai guru sekolah minggu, itu dan saya lihat beberapa rekan yang mengajar di Calvin, mereka sharing, selalu ada otoritas itu ditegakkan di depan. Selama Zoom, kami anak-anak tidak ada yang boleh layarnya dimatikan. Nah, sebelum itu mereka memberikan pemberitahuan kepada orang tuanya. Nah, itu pemberitahuan diberikan. Ada grup orang tua. Bapak, Ibu, jadi diingat, kenapa Jason dimatikan ininya. Jadi tidak ada guru yang mengajar. Kalau alasan, karena kayak kemarin ada yang bilang hujan yang lagi deras. Jadi layar dimatikan, Bu, supaya suaranya bisa terdengar. Ada alasan-alasan seperti itu. Jadi sebelum masuk kelas Pak Hans, itu aturannya gembala itu jelas. Ya, saya punya otoritas atas kamu, bukan kamu yang suruh saya pergi ke air mana, kamu yang ikut saya. Jadi aturannya apa? Layar harus dinyalakan, tidak boleh coret-coret. Ya, anak-anak itu kan gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak boleh coret-coret, tidak boleh kadang-kadang mulutnya dimeletkan ke depan, banyak mata-mata. Jadi ini strict. Nah, karena mereka masih anak-anak, kita harus jemput bola ke orang tua. Jadi rajin memberikan WA dan lain sebagainya. Dan memang kita harus upgrade diri ya Pak ya. Upgrade diri, kita nggak bisa terus meminta domba memahami kita. Kita memahami mereka. Jadi saya juga belajar Pak. Saya yang gaptek ini harus mengajar by PowerPoint. Saya kadang-kadang harus buka beberapa YouTube film-film singkat yang saya setelkan karena saya tahu generasi alfa ini beda sekali. Lalu paling minim saya harus hafal satu kelas itu ya. 15 anak itu siapa saja mereka saya harus hafal. Lalu mereka kadang namanya itu BTS.
namanya diganti-ganti, ya itu rule-nya jelas. Nggak ada. Nggak boleh ganti nama siapa. Jadi jelas seperti ya kira-kira gitu ya Pak. Jadi lebih kepada eye contact, lebih kepada juga menyebut nama mereka. Jadi saya selalu berikan waktu, misalnya saya minta misalnya Michael, setelah dengar Lause cerita, bikin dalam satu kalimat saja. Ayo, saya minta host unmute, Michael suruh bicara. Seneng banget. Ya, malah ngomongnya lebih panjang. Saya bilang, 1 menit sayang, 1 menit. Terus dia bisa bilang gini, Lause ngomong 30 menit boleh. Aku cuma boleh 1 menit. Lause, ya protes dia. Mana bisa omong 1 menit Lause. Ya jadi kayak gitu. Ya nggak apa-apa, lucu-lucu. Ya kan saya Lause, saya yang atur waktunya, bukan kamu, Nak. Oke? 1 menit yang bagus, ya kira-kira gitulah Pak. Ya, berarti harus jelas di awal ya peraturannya ya, beri Bu, ruang ya. pada mereka juga untuk explain. Ya, kita sebutkan. Ya, terus misalnya Veronica tadi Michael bagus sekali ya. Kamu lihat nggak Michael tadi presentasi, Nak? Langsung si Veronica bingung tuh, karena dia tadi ngantuk dia. Iya Pak, lihat Pak, kira-kira gitu ya. Ya, berarti ada interaksi juga ya Bu ya, Ya, itu penting interaksi Pak. Meeting itu ya, oke. Ya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Bu, ini saya pilih ya. Oke. Ini ada yang DM saya, apakah guru dengan mentalitas gembala upahan masih mempunyai hak untuk terus mengajar, Bu? Bagaimana caranya supaya menjadi gembala yang baik? Apakah cukup dengan memelihara hubungan vertikal saja? Apakah cukup apa Pak? Memelihara hubungan vertikal saja. Wah, ya. Ini kalimat pertanyaan yang sangat baik dan menjadi PR setiap kita. Saya bersyukur sekali ya boleh kolek pertanyaan-pertanyaan ini. Gembala upahan masih boleh tidak jadi guru? Saya otoritas sebagai hamba Tuhan kalau boleh katakannya. Jikalau Anda mengenali dirimu sebagai gembala upahan, bertobat sungguh-sungguh. Ini berdoa baik-baik. Kalau saudara betul-betul pikir gelisah hatimu, maafkan ya, lebih baik Anda berhenti jadi guru. Waduh, kata Pak Thomas, ini susah ini. Kita ngumpulkan guru, Bu Mercy ngusir-ngusir guru. Itu karena saya melihat ya, yang tanggung jawab guru itu misal diikat leher, dibuang ke laut, Matius 18, peringatan jangan banyak orang jadi guru, karena aku akan menuntut kamu berkali lipat lebih besar. Yakobus pasal 3. Itu peringatan diberikan di depan. Saya akan tuntut kamu kali lipat. Jadi saudara doakan baik-baik jika Anda mengenali cirimu sebagai gembala upahan. Kedua, memang kita sendiri nggak bisa tuntut seperti itu, Pak. Kita nggak bisa saya mau produk jadi. Di Reform juga gitu. Saya mau semua produk jadi. Kadang sebagai gembala itu kita memberikan ruang, terutama pemimpin-pemimpin, ketua yayasan, prinsipal kepala sekolah, itu memberikan ruang supaya domba-domba ini bisa bertumbuh. Jadi kita punya limit ya. Saya doakan kamu 1 tahun ini. Saya pada guru-guru saya seperti itu. Kita berdoa ya serius 1 tahun ini. Saya melihat kita sudah tegur kamu, kredibilitas kamu tidak ada perubahan. Kita perlu berdoa buat kamu 1 tahun ini. Kamu itu kurangnya apa sih? Kurangnya apa? Jadi kalau kurangnya teknis sekali, dia bisa upgrade dengan les, dengan kursus, dengan apa. Ya. Tapi saya nggak main-main. 1 tahun setelah itu selesai, kita harus gembalakan dia. Saya lihat ada perbaikan atau saya lihat tidak ada perbaikan. Jadi memang kita semua kita kan jadi gembala, Pak. Siapapun. Jadi bukan cuman seorang guru ya. Semua ketua yayasan, hamba sih, majelis yang paling nggak ada itu gembala. Majelis itu kalau masuk gereja, dia perlakukan gereja itu kayak kantor, kayak perusahaannya dia. Ya, ini cut, ini buang, hamba Tuhan ini lewat ini. Jadi tidak pernah memberikan ruang. Kadang gembala itu harus pelencokkan kaki dombanya, tapi habis dipelencokkan, ya dia yang membeban, bukan gembala lain. Dia yang ngobati, dia yang perban. Itu di dalam catatan kitab suci ada seperti itu, Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam bagian terakhir Maleaki, engkau gembala mematahkan sekaligus engkau tuh
membebat. Nah itu, kita tuh maafkan ya, kadang-kadang kita jadi pemimpin cuman mau mematahkan. Ada tipe-tipe ketua yayasan atau apa cuman mau mematahkan. Ya dia kayak bos. Ini buang aja, cari lagi yang baru. Dia cuma taunya mematahkan. Tapi kamu bisa nggak membebat? Ya, ada orang tuh, saya tegur ngomong, kata-katanya kasar. Kamu itu, saya itu pernah loh Bapak Ibu Saudara. Punya rekan hamba Tuhan, kalau marah orang itu, maafkan ya, mengeluarkan kalimat itu, kamu punya otak nggak? Saya bilang seumur hidup Tuhan, izinkanlah ya, jangan boleh bisa keluar kalimat kayak gini. Marah itu, saya pikir, waduh, saya kaget sekali ya. Ya dia marahi saya dengan satu orang rekan juga sih. Tapi kalimat itu not pro mulut hamba Tuhan. Otakmu itu ya. Saya pikir, nah kayak gitu ya. Lalu ganti hamba Tuhan lain. Kamu emang ini perusahaan, nggak bisa gitu. Kira-kira gitu ya Pak. Jadi Ya, poin terima kita kasih. juga mesti membebat. Dan tidak ada orang yang bilang vertikal sama Tuhan baik. Itu hipokrit, itu munafik itu. Itu orang jahat. Karena apa? Karena orang Farisi selalu berpikir hubungannya dengan Tuhan itu baik. Tapi dia selalu tanya, siapakah sesamaku manusia? Nah itu yang dia tidak tahu. Tapi sama Tuhan, saya baik. Dia tidak pernah tanya, siapakah Allah? Bapak Ibu pernah baca ayat itu kan? Dia tidak peduli. Dia tidak perlu tanya, Allahku siapa? Nggak tanya. Dia tanya, siapa sih sesamaku manusia? Baru Yesus jelaskan. Omong kosong ya, kalau Anda berkata, saya vertikal sama Tuhan baik, relasi sama-sama tidak baik. Nah, itu tidak mudah. Saya juga yakin, tidak ada yang instan. Ya. Makasih Pak Hans. Ya, terima kasih Bu jawabannya. Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang coba saya rangkum, poinnya sama. Begini Bu, apa perlu posisi guru itu sebagai teman? Bagaimana untuk menjadi guru yang mempunyai otoritas sekaligus menjadi teman? Kadang ya, ditakuti, kadang menyenangkan, itu bagaimana Bu? Iya, baik. Ini baik sekali. Dua-duanya kita nggak bisa pilih kan ya. Antara guru yang ditakuti dan dihormati dan dikasihi. Dua-duanya. Jadi kadang saya juga merasakan kalau sudah terlalu dekat dengan anak-anak gitu kan, ada bahasa Jawanya mereka kan ngelunjak ya, oh lausu atau geret-geret, saya akan pasang muka dengan baik, no, jangan tarik lause, atau berapa mereka itu tidak usah berteriak. Jadi kita itu ya memang perlu bijaksana kita dan resiko, jangan ingin menjadi apa ya, sweetheart teacher, di mana disayang semua kelas. Jangan. Justru kita harus mencurigai diri kita. Kalau sampai kita itu disayang satu kelas, menjadi favorite teacher, itu pasti bahaya. Karena Yesus pun tidak pernah disenangi semua orang. Ya. Yesus nggak pernah bisa memuaskan setiap orang, nggak mungkin. Tapi Anda juga jangan ekstrim loh ya. Kalau Anda menjadi orang yang aneh, serang sana sini, jahat, lalu saudara bilang mirip Yesus. Maaf ya, rupamu, gitu kira-kira ya. Jangan saudara, cuman Yesus saja yang boleh gitu, gitu ya. Saya tuh ketemu guru kalau ditegur, dia bilang, maaf Bu Mercy, memang jadi guru tidak mungkin menyenangkan semua orang. Ya saya tahu, tapi kamu itu nggak bisa GR lu mirip Kristus karena kamu ditolak satu kelas, ya nggak bisa gitu ya. Jadi kira-kira gitu ya. Maka saudara mesti lihat ya, kapan perlu bercanda. Nah, saya hal-hal yang prinsip, dengarkan firman Tuhan, ya. Waktu sesi, wulah saya bisa galak, saya bisa diam. Saya pernah menyuruh anak keluar dari kelas karena kamu ribut nak, kamu ganggu sebelahmu dan satu kelas terganggu. Boleh berdiri, langsung guru pendamping saya geret dia keluar. Tapi setelah kelas selesai, saya datangi dia Pak Hans. Dia nggak mau ngomong. Saya akan bilang, Lause minta maaf kalau bikin kamu sedih. Tapi Lause tidak akan minta maaf untuk teguran Lause. Karena itu benar. Tapi kalau bikin kamu sedih, maaf ya sayang ya, saya bikin kamu sedih. Tapi yang Lause bilang itu Lause nggak akan tarik. Miss nggak akan tarik. Itu benar. Ya gitu-gitu. Ya rindu dendam. Jadinya rindu dendam saudara. Jadi guru gitu ya. Ya, dia jengkel sama kita. Tapi kalau Pak Thomas lewat, Pak Thomas, dia lihat. Tapi mau deket,
ya grogi, ya takut. Tapi kalau sekali tangan kita, sini, wah datang. Aku tadi dipanggil loh, bangganya luar biasa. Nah, itu memang tidak gampang. Nah, itu kita harus lihat ya, kapan saya harus marah. Kalau saya marahnya itu hanya hal-hal yang prinsip. Waktu firman, waktu chapel, nah itu saya mau bilang, karena kamu tidak hormat sama Tuhan. Tapi kalau kamu ngomong sama Lause, bercanda apa-apa, saya masih bisa toler. It's okay, masih bisa. Kira-kira gitu ya Pak. Harus kita Iya, list mana yang relatif, mana yang mutlak. mutlak ya. Jadi kita harus peka tadi ya Bu ya. Ya, jangan Oke. semua dimutlakkan. Ini mutlak. Kadang-kadang itu egomu, itu kamu sing terlalu sensitif, haus pujian, haus hormat. Semua. Iya, Ini mutlak, ini mutlak. Yang mutlak itu Tuhan, yang mutlak itu firman, yang mutlak itu kebenaran. Kira-kira gitu. iya. Oke. Bu, satu pertanyaan terakhir ya, Bu. Ini ada pertanyaan yang Terakhir ya menarik. Pak, terakhir. Ya, ada yang menarik, Bu. Bagaimana mengukur kami sebagai guru atau orang tua sudah melakukan tiga jabatan tadi, Bu? Sebagai guru, penginjil, dan juga gembala bagi anak atau murid-murid kami. Bagaimana, Bu, mengukurnya kalau kita sudah punya apa? Praktisnya ya? Ya, betul. Praktis betul. ya? Bagaimana kita mengukur diri kita itu, Bu, kalau kita sudah dianggap sebagai seorang gembala bagi murid-muridnya. Sorry Pak, di tempat saya putus-putus. Oh Sorry. ya, saya ulangi ya Bu ya. Bagaimana mengukur kami sebagai seorang guru atau orang tua sudah melakukan tiga jabatan tadi sebagai guru, penginjil, dan gembala untuk anak-anak kami. Mengukurnya Bu. Bapak Ibu, kita di dalam kekristenan itu seluruh etika kita itu sumbernya dari hati ya. Jagalah hatimu karena di sanalah terpancar kehidupan. Banyak hal. Ukurnya itu selalu motivasi saya apa. Kalau saya begitu. Saya khotbah di Semarang itu pernah KKR satu sekolah Kristen SMA. Saya lagi main itu, anak-anak itu ketawa Pak. Saya selalu waktu mau khotbah itu saya mikir, waktu saya tegur dia Tuhan, saya tegur dia itu sambil khotbah nih Pak. Saya tersinggung karena dia itu menghina saya atau karena apa? Ukurannya selalu etika Kristen itu begitu. Motivasi kembali di hatimu. Kalau kamu marah murid itu karena apa? Karena kamu merasa dipermalukan, karena kamu merasa apa? Kalau semua karena diri kita, diri itu saudara mesti banyak minta pertolongan Tuhan, ya. Tapi kalau saudara lihat ini betul-betul misal dalam ibadah saja ya, anak seperti itu, saya harus jelas bahwa Tuhan dihina di sini, ya. Saya akan bilang, anak-anak kamu tidak bisa lihat Tuhan, tapi kalau saya kebaktian ya, tapi Miss Mercy di sini mengajar kalian firman Tuhan seperti mewakili Tuhan. Tidak ada yang boleh main-main ya. Saya bisa sebut namanya misal Pak Jason, bukan mempermalukan mereka. Bukan. Tapi prinsipnya adalah Ibrani 12 itu terakhir juga Pak. Yaitu setiap kali hajaran diberikan, itu pendidikan juga diberikan Pak. Ibrani kan katakan semua hajaran itu kalau diberikan pasti tidak enak. Coba baca. Hajaran itu kalau diberikan pasti menyusahkan. Tuhan sudah tahu. Mau anak paling rohani seperti apapun, kalau ditegur, jangankan mereka, kita aja. Coba dipanggil kepala sekolah. Ya, kita aja. Kritik membangun. Ya, kritik membangun. Pujian lebih membangun. Kira-kira. Tidak cukup besar hati. Maka kalau setelah kita beri hajaran, setelah itu apa? Kira-kira gitu. Maka setelah kita misalnya, Jason, ya, kalau seperti ini, ya, bisa sebut dia kan sepertinya mempermalukan dia ya. Setelah itu kita mesti ambil waktu untuk ngomong dengan anak ini, gembalakan dia. Maybe 2 minutes, 3 minutes, Jason. Dan selalu saya bilang, Jason, biasanya Miss Mercy lihat Jason itu baik. Hari ini kenapa ya nak? Jadi saya ambil yang positif. Biasanya saya kenal kamu itu baik nak. Saya tidak kenal kamu itu jelek. Hal yang baik saya kenal. Saya nggak pernah bilang, selalu ya, kamu itu selalu. Itu kan nyinyir ya saudara. Pendidikan nyinyirisasi. Gitu. Ini kali keberapa kamu? Kita bilang, berapa kali Lause lihat, Miss lihat, kamu mencatat. Hari ini kenapa? Kamu sakit, pusing, atau karena apa? Bisa tahu, makanya Lause tegur kamu. Dia langsung, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan biasanya menegur Pak Hans, saya pisahkan mereka dari gerombolannya. Kalau datang secara fisik itu kan gitu ya. Anak-anak itu lebih bebal pada waktu kumpul dengan gerombolannya.
domba-domba itu perlu ditarik keluar dari gerombolannya dan dipatahkan kakinya sendiri itu. Mendidik seperti itu. Perhatikan ya, anak-anak itu kalau kumpul bertiga, berlima, wah beraninya. SMA kan gitu Bapak. Saya kalau ngajar, wah ada yang bajunya dibuka, petantang-petenteng. Saya tinggal maju ke depan. Saya pegang dia, duduk sebelah sini. Oh, no, saya pindah duduk sebelah. Sendirian, langsung Pak, ciut gitu. Kayak kucing disiram air gitu. Kluk-kluk kayak gitu. Beraninya kan gerombolan mereka. Ini tips-tips ya. Jadi saudara selalu ambil waktu personal dengan dia sehingga itu gembala. Itu gembala, relasi gembala seperti itu, ya. Oke. Maaf ya Pak, saya kebanyakan cerita Pak. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu Mercy telah berbagi ilmunya dan juga menyampaikan firman Tuhan untuk kami semua. Pak Thomas mau menambahkan sesuatu Pak? Mungkin. Ya. Makasih, saya serahkan. Ya, oke. Ya Bapak Ibu, kami juga bersyukur ya kita bisa belajar di tengah ini. Sebentar lagi juga Desember, sebentar lagi juga awal tahun semester baru. Kita selama 1 bulan ini boleh mempersiapkan diri untuk boleh menyambut awal semester baru dengan lebih baik lagi sebagai seorang guru yang memiliki hati seorang gembala. Untuk 2 penutup saya serahkan kepada Pak Thomas. Baik Bapak Ibu, Shalom sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur dan berdoa untuk pelayanan yang percaya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah Tuhan, Engkau memilih kami, diselamatkan dari dosa, dari hidup yang tidak berpengharapan, menjadi hidup yang penuh makna, yang mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi Engkau juga mempercayai kami untuk melakukan tugas sebagai seorang guru yang harus mempunyai hati seorang gembala. Ya Tuhan. Dan terus menyampaikan kabar baik keselamatan itu. Dan terus kami boleh ya Tuhan menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan. Tolong setiap kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada, apapun posisi kami, supaya peran itu boleh kami terus jalankan. Dan Tuhan menilai bahwa kami adalah hamba yang baik dan setia. Tuhan, biarlah pujian ya, Tuhan. Pada waktu kami bertemu dengan Tuhan. Kami tidak ingin mendengar yang lain. Kami hanya ingin mendengar pujian yang dari Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin bermakna. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan memberkati Bu Mercy, juga di dalam pergumulan kesehatannya. Bila Engkau memakai hamba-Mu ini, untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang, dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah kami memohon, ya, Tuhan. Kami berpisah satu dengan yang lain di dalam Zoom ini, kami kembali melanjutkan hidup kami kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan, kiranya belas kasih Tuhan ada di antara kami, ada di atas kami, melingkupi kami, sehingga ya, kami Tuhan. lakukan tugas ini. Bahkan Tuhan memberi kami kesehatan, untuk kami boleh menjalankan tugas semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Thomas yang telah memimpin doa. Kepada Bu Mercy juga terima kasih sekali Bu. Dan bagi Bapak Ibu peserta, boleh silakan mengisi daftar hadir dan evaluasi di link yang sudah saya bagikan di kolom chat. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Thank you. Terima kasih Bu Mercy. Bye. Terima kasih Bu Mercy. Halo, namaku Ya, sama-sama. Selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Sayang sekali kita belum bisa berkumpul di sekolah saat ini. Jadi, pembelajaran jarak jauh tetap dilaksanakan untuk jenjang TK sampai SMA. Demi mencegah penularan COVID-19 dan demi keamanan bersama, kita masih harus belajar dari rumah. Bapak, Ibu guru dan kita akan berkolaborasi melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.
Pembelajaran jarak jauh dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah dan kita mengikutinya dari rumah melalui metode daring atau dalam jaringan dan luring atau keluar jaringan. Setiap pagi, wali kelas akan menyapa, memberikan renungan, dan berdoa. Lalu, melakukan pembelajaran melalui aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lainnya. Walaupun dari rumah, kita harus rajin mengerjakan tugas dan ulangan dengan jujur, serta mengandalkan kemampuan sendiri. Dan jangan khawatir, kapanpun nanti jika kita sudah diizinkan berkumpul di sekolah, YSKI sudah siap dengan protokol kesehatan dan keamanan. Sebelum masuk sekolah, kita wajib Cek suhu tubuh, cuci tangan, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa. Semoga kita bisa segera berkumpul kembali ya teman-teman.